Maka bisa jadi dengan akhlak kita, dengan kita berinteraksi ya, maka orang banyak tertarik dengan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan di masjid ini dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan menerima seluruh amalan kita. Kita sampai di hadis yang kedua tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi insyaallah kita akan baca buku ini ya, yang kemarin ulun bagikan. Ini insyaallah yang akan kita baca ya dari awal sampai akhir, sehingga kita tidak terlalu banyak dan tidak terlalu melebar ketika membahas Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala alaina rajulun shadidu bayadhis thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Berarti orang ini asing di mata para sahabat ya.
asing di mata para sahabat. Kemudian dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya, ya. Kalau seandainya orang ini safar, ya, bukan orang kota Madinah, biasanya ada bekas-bekas tanda safar, entah wajah yang kusam atau rambut yang usang, ya, atau baju yang berdebu. Ini tidak ada. Kemudian dia menghampiri Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sambil mengatakan, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Tiba-tiba datang langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu." Tentang rukun Islam yang 5. Kemudian orang ini mengatakan, setelah Nabi menjawab, "Engkau benar." Ya, setelah dia bertanya, dijawab, kemudian dia membenarkan. Berarti kan sebenarnya orang yang bertanya ini tahu jawabannya karena dia membenarkan jawaban dari Nabi. Kalau seandainya yang bertanya ini tidak tahu, mana mungkin dia mengatakan kepada Nabi, "Kamu benar." Berarti kan orang ini sudah tahu jawabannya. Maka ini menunjukkan bahwa maksud dari orang ini bertanya kepada Nabi bukan mencari jawaban, tetapi dalam rangka untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Umar mengatakan, "Kami heran kepadanya. Dia bertanya kepada Nabi dan membenarkan Nabi." Kan seharusnya kalau bertanya tidak tahu, tidak mungkin dia membenarkan. Sehingga membuat para sahabat heran. Kemudian orang ini mengatakan lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada qadar, baik qadar yang baik maupun qadar yang buruk." Dia mengatakan kembali, "Engkau benar." Maksudnya jawabanmu wahai Muhammad benar. Dia berkata, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan, tentang perbuatan baik." Maka Rasul menjawab, "Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya." Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi mengatakan seolah-olah engkau melihatnya, itu adalah perkataan yang menunjukkan Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Allah mustahil bisa dilihat di dunia. Makanya ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke langit, maka Rasul tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Nurun anna arahu aw kama qala." Ada cahaya ketika bertemu dengan Allah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melihat Allah di dunia. Maka di antara nikmat yang Allah berikan di akhirat, bahkan ini adalah nikmat yang paling tinggi tatkala memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun di dunia mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, jadi ketika kita beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kita merasakan di hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu, ya. Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk meraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mulai tatkala kita beribadah, sehingga membuat kita khusyuk ketika beribadah. Kenapa? Karena Allah pasti melihat kita. Kalau kita tidak merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah pasti melihat kita dalam kondisi apapun. Maka ketika kita beribadah, kita dituntut untuk meraqabah, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita terbiasa beribadah muraqabah, maka bukan beribadah pun kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani untuk berbuat maksiat. Karena diawali dengan kebiasaan pian muraqabah, senantiasa merasa diawasi ketika beribadah.
Kemudian ketika sudah terbiasa, akhirnya bukan cuma ketika beribadah saja yang muraqabah, tetapi tatkala pian sendirian kah di kamar, tatkala pian misalnya berduaan kah, dan seterusnya, maka kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pian mulai tatkala beribadah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak melihatnya, maka Dia Allah pasti melihatmu. Kemudian orang ini berkata, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Maka Rasul menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya Rasul mengatakan kepada orang ini, pian yang betakun lebih tahu tentang aku daripada tentangku tentang hari kiamat. Jadi engkau lebih tahu daripada aku tentang hari kiamat. Kemudian dia berkata, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, apabila budak sahaya atau budak wanita melahirkan tuannya. Jadi tanda hari kiamat adalah apabila budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi ketika ada seorang budak perempuan kemudian digauli oleh tuannya, maka anak yang dilahirkan oleh budak perempuan ini menjadi tuan bagi si ibunya. Anaknya merdeka sedangkan ibunya tetap budak. Namun di antara penjelasan para ulama, mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah di antara tanda akhir zaman itu banyak anak yang durhaka kepada orang tua, sehingga si mama ini dianggap kayak budak. Kenapa? Karena kalau disuruh-suruh oleh anaknya. Itu diantara penafsiran para ulama maksud dari apabila budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Banyak terjadi anaknya seakan-akan si orang tua adalah budak. Itu yang pertama. Kemudian diantara tanda hari kiamat yang Rasul sebutkan, dan apabila engkau melihat orang-orang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, dan fakir, dan pengembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan. Maksudnya adalah banyaknya orang sudah bermegah-megahan dalam masalah bangunan, tinggi bangunan. Namun tanda hari kiamat ini bukanlah sebuah keburukan, ya. Jadi tanda hari kiamat yang banyak disebutkan oleh Nabi itu ada yang buruk dan ada yang tidak buruk. Seperti misal dalam hadis disebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat yang sifatnya buruk seperti meluasnya perzinahan, meluasnya praktek riba, meluasnya orang minum khamar, ya. Itu adalah tanda hari kiamat yang buruk. Ada tanda hari kiamat yang tidak menunjukkan buruk dan tidak menunjukkan baik, seperti banyak itu banyak ditumbuhi pepohonan dan rumput-rumputan. Itu kan bukan tanda yang buruk, ya. Rasul sebutkan dengan tanda-tanda hari kiamat itu menunjukkan keburukan? Enggak. Seperti orang yang meninggikan bangunan, ya. Seperti Jazirah Arab itu sudah hijau, ya. Itu adalah bukan tanda hari kiamat yang buruk. Kemudian Umar mengatakan, kemudian laki-laki itu pergi. Nah, setelah bertakun banyak hal tentang iman, Islam dan ihsan, maka laki-laki itu pergi. Tapi aku masih diam di situ cukup lama. Kemudian beliau, yaitu Nabi, bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena memang para sahabat tidak tahu orang tersebut, makanya mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Di sini Umar bin Khattab menjawab dengan menyandarkan Allah dan Rasulnya tahu, ya. Kenapa demikian? Karena memang Rasul tahu siapa orang tersebut. Maka Nabi menjawab, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka sosok manusia, ya, yang tadi berpakaian putih, ya, kemudian rambutnya sangat hitam, ya, kemudian tiba-tiba bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan ihsan, perkara-perkara inti dalam agama, ternyata dia adalah malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu bisa
nyamar atau menjelma seperti manusia. Namun perbedaannya dengan jin atau syaitan ya, kalau para malaikat itu menjelma manusia maka dengan rupa yang baik, maka dengan rupa yang bagus, dan mereka tidak menjelma binatang. Beda dengan jin atau syaitan, yang mana jin dan syaitan ini memang dia bisa menjelma dengan sosok yang tampan atau cantik, namun juga mereka bisa menjelma seperti binatang, ular kah, anjing hitam kah, atau manusia yang buruk rupa kah, itu adalah jin. Tetapi malaikat ketika mereka menjelma manusia maka dengan bentuk rupa yang baik dan bagus. Maka kandungan hadis ini yang pertama, di antara perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bergaul dengan para sahabatnya. Jadi di antara kebiasaan Nabi adalah beliau suka bergaul dengan para sahabatnya, bukan sosok yang tertutup ya. Bukan sosok yang tertutup yang kada hakon bekakawanan kada. Nabi malah suka bergaul dengan para sahabatnya. Namun ingat, bergaulnya Nabi di antara para sahabatnya adalah untuk mengajarkan perkara agama kepada mereka dalam rangka mendakwahi para sahabat. Perilaku ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, suka bergaul dengan para sahabatnya. Maka pian bayangkan kalau seandainya Nabi itu sosok yang tertutup, bagaimana sahabat bisa mengambil ilmu dari Nabi ya. Terlebih misalnya banyak para sahabat itu yang datang bertanya kepada Nabi, terlebih orang-orang Arab Badui ya, yang datang biasanya bertanya kepada Nabi SAW. Maka bagaimana kalau seandainya Nabinya suka di rumah misalnya? Maka ini menunjukkan di antara akhlak Nabi adalah beliau suka bergaul dan bukan sosok yang tertutup. Kemudian faedah yang kedua adalah manusia itu seharusnya berinteraksi dengan orang lain dan bergaul, serta tidak menghindar dari mereka. Maka ada sebuah kesalahan dan kekeliruan kalau kita misalnya tinggal di sebuah komplek ya, di sebuah kampung, namun kita tidak berinteraksi dengan orang-orang komplek, tidak berinteraksi dengan para tetangga. Nanti kita dicap sebagai orang yang tertutup. Biasanya orang yang tertutup itu disangka buruk ya. Kenapa dia tidak bergaul dengan kita ya? Kenapa ini dan itu? Bahkan juga kalau kita suka bergaul dengan mereka, kemudian kita hiasi dengan akhlak, maka ada kesan yang baik dari kita. Terkadang mereka bertanya, belajar di mana, gurunya siapa, apa yang dipelajari. Kenapa? Karena kita bergaul dengan akhlak. Dan yang pertama yang dinilai oleh orang kampung ya, oleh orang komplek adalah akhlak dulu, baru ilmu. Terkadang misalnya kita diketahui orang banyak punya ilmu, tetapi adabnya kurang, etikanya kurang, maka orang menilai dari sisi akhlak yang pertama sebelum ilmu. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya semestinya kita ini, kaum muslimin ini, berinteraksi dengan orang dan suka bergaul, tidak menghindari mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa untuk sebagai ramah tamah ya. Bahkan kita juga bisa mengajarkan mereka, terkadang mereka bertanya kepada kita ya, dan seterusnya. Bahkan kita bisa beribadah kepada Allah dengan berinteraksi dengan orang lain. Bukankah manusia adalah makhluk sosial? Pasti dia berinteraksi dengan orang. Bagaimana cara beribadahnya? Dengan akhlak yang mulia. Maka coba kita bayangkan, kita renungkan, kita kan 24 jam ya. Maka pasti kita berinteraksi dengan orang. Ketika kita di rumah, bulik dari begawi, berinteraksi dengan siapa? Dengan keluarga. Maka tatkala kita berinteraksi dengan keluarga dengan akhlak mulia, maka itu adalah ibadah yang agung ya. Ibadah yang agung. Kemudian ketika kita di kantor kah, di pasar kah, di jalan kah, pasti kita berinteraksi dengan orang lain. Namun bagaimana caranya dapat pahala? Maka berinteraksi dengan akhlak mulia. Bukankah dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'un athqala fil mizan min husnil khuluq," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan di timbangan ya di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Maka karena kita adalah makhluk sosial yang pasti suka berinteraksi dengan orang, maka bagaimana caranya kita mendapatkan pahala yang banyak? Maka dengan akhlak mulia.
Maka hanya dengan sekedar senyum pun itu adalah akhlak mulia. Orang nanti kadang menduga-duga buruk lawan kita kalau kita senyum. Kalau kita misalnya tidak senyum, atau kalau seandainya kita merangut misalnya. Terkadang kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, kemudian Sidin merangut, terkadang kita menduga-duga, Sidin sarika lawan aku, apa salahku ya. Maka dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis anggapan tersebut, maka kita diperintahkan untuk tersenyum. Nah, hanya sekedar tersenyum saja kita bertemu dengan orang, maka dicatat sebagai ibadah. Maka pian bayangkan ketika misalnya ketika pian berinteraksi dengan siapapun, entah keluarga pian, kawan pian, pedagang kah, pembeli kah, dengan siapapun pian berinteraksi namun dihiasi dengan akhlak mulia, maka sangat banyak pahala yang pian dapatkan ya. Dalam sebuah hadis juga Rasul pernah mengatakan bahwa aqrabukum minni manzilan ahasinukum akhlaqan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat di surga adalah orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, akhlak ini kan tidak mungkin kita bisa amalkan kecuali pian berinteraksi dengan orang. Maka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang lain itu luar biasa. Jadi para sahabat bisa tahu sifat-sifat Nabi ketika Nabi berinteraksi dan bergaul dengan mereka. Ya. Nabi tidak pemarah. Pernah dilihat ya oleh sahabat bahwa Nabi memakai selendang, ya. Kemudian ditarik oleh orang Arab Badui sampai membekas ya leher Sidin karena ditarik oleh orang Arab Badui, dan Nabi tidak marah ya. Karena orang Arab Badui ini meminta sesuatu kepada Nabi, dan Nabi tahu watak dari orang Arab Badui ya. Ngomong itu ceplos-ceplos, bertindak itu terkadang dianggap kasar, tapi bagi mereka mungkin itu adalah sebuah kebiasaan, biasa saja kayak itu. Maka Nabi tidak marah kepada orang Arab Badui tadi. Jadi para sahabat menggambarkan bagaimana sifat Nabi ketika Nabi bergaul dan berinteraksi dengan para sahabat. Maka ini menunjukkan bahwasanya semestinya seorang muslim itu berinteraksi dengan orang lain dan tidak menghindar, sehingga kita bisa menghiasi dengan akhlak dan mereka bisa tertarik dengan kita. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, bergaul bersama orang lain itu lebih utama daripada menyendiri atau uzlah atau berkurung. Nah, jadi lebih baik apa? Seseorang itu bergaul, berinteraksi daripada dia menyendiri di rumah. Maka jangan sampai ada anggapan bahwa beruzlah, menyendiri di dalam rumah lebih afdal. Memang ini ada perselisihan dari para ulama, mana yang lebih afdal antara menyendiri dengan berinteraksi. Namun ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa berinteraksi itu lebih utama. Jadi kan ada khilaf, perbedaan pendapat dari para ulama. Mana yang paling afdal, menyendirikah di rumah berkurung atau berinteraksi dengan orang? Maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat berinteraksi lebih utama. Kenapa? Karena dengan berinteraksi dengan orang itu kita akan mendapatkan manfaat-manfaat agama untuk menegakkan syiar-syiar Islam dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Maka bisa jadi misal ketika kita berada di lingkungan orang kafir, non-muslim, kafir dhimmi ya, yang mana mereka mendapatkan tanggungan dan keamanan dari pemerintah, tidak boleh kita ganggu. Kita berinteraksi dengan mereka seperti biasa, kita senyum ya, kita sapa ya, dan seterusnya, maka bisa jadi mereka tertarik dengan kita. Makanya kan betapa banyak para sahabat itu ya, yang masuk Islam karena melihat keindahan akhlak Nabi. Nabi sangat pemurah, sangat sabar, macam-macam ya. Kemudian ketika ada orang yang berburuk kepada beliau balas dengan kebaikan, sehingga banyak yang masuk Islam. Maka bisa jadi dengan akhlak kita, dengan kita berinteraksi ya, maka orang banyak tertarik dengan kaum muslimin. Jadi di antara sebabnya berinteraksi lebih utama adalah karena banyak faidah agama, manfaat agama yang kita bisa ambil ketika berinteraksi dengan orang ya. Terlebih pian adalah sebagai tokoh agama, guru ngaji kah ini dan itu kah, nggak mungkin pian menyendiri di rumah. Orang perlu dengan ilmu pian. Terkadang ketika kita ngumpul, orang banyak bertanya dengan pian.
maka tidak mungkin menyendiri di rumah. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita berikan tatkala berinteraksi. Seperti misalnya menolong, ya. Kalau ada orang yang sakit kita jenguk, itu kan contoh-contoh kita berinteraksi dengan orang, ya. Kemudian Imam Nawawi juga pernah menimpali, ya, bahwa memang benar bahwasanya afdalnya adalah dengan berinteraksi dengan orang, ya. Tetapi kalau seandainya dia berada misalnya di lingkungan yang buruk, kalau dia berada di lingkungan yang buruk dan dia kuat dugaan dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka menyendiri lebih utama. Ini kalau seandainya dia melihat, ya, ketika berinteraksi dengan teman-temannya, misalnya teman-temannya ngajak reunian, ya. Tetapi dalam pertemuan tersebut campur baur laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian bisa juga bersantai-santai sehingga tidak sempat untuk sholatkah, berjamaahkah. Kalau seandainya demikian, perkaranya demikian, dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka menyendiri lebih utama. Terkadang kan tiap tahun kita diundang, tiap tahun pas bulan puasaan reuni SMA angkatan ini, kemudian SMP pulang, kemudian kuliah pulang. Maka pian lihat apakah ada kerusakan yang ditimbulkan dari perkumpulan tersebut. Kalau seandainya sulit kita untuk sholat berjamaah atau kumpul-kumpul ternyata ikhtilat laki-laki dan perempuan, nah ini lebih baik kita menyendiri, lebih baik kita tolak undangan tersebut. Kita khawatir seandainya kita balik kepada lingkungan sebelumnya, lingkungan yang buruk, yang lalai dari ibadah sholat, yang tidak perhatian terhadap batasan-batasan terhadap lawan jenis, ya, maka ini lebih utama kalau kita beruzlah. Namun secara asal tadi bahwa jumhur ulama dan Imam Nawawi berpendapat bahwa berinteraksi lebih utama, karena dengan berinteraksi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau interaksi kita dihiasi dengan akhlak mulia, ya. Makanya kan akhlak mulia itu berputar beberapa hal, ya. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Ketika pian berinteraksi, ada orang minta tolong, pian tolongi, maka itu adalah akhlak mulia. Badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang kedua adalah kaful adza, tidak mengganggu. Pian berinteraksi dengan orang, namun pian tidak mengganggu orang, ya. Pian biarkan waktu istirahat dia istirahat, ya, tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ihtimalul adza, menanggung gangguan orang. Ketika pian yang diganggu, pian sabar, pian maafkan, tidak membalas dengan keburukan, maka itu adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu berputar tiga hal ini. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang kedua adalah tidak mengganggu. Yang ketiga adalah menahan gangguan orang, dalam artian tidak membalas ketika kita dizalimi. Karena kondisi kita ini berputar antara tiga ini. Memberikan kebaikan kah? Tidak mengganggu kah? Atau kita yang diganggu tapi kita sabar dan memaafkan. Ada juga di antara ulama yang menambahkan bahwa rukun dari akhlak adalah talaqatul wajhi. Nah, wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum ketika kita bertemu dengan orang. Maka inilah putaran dari akhlak mulia, berkaitan dengan memberikan manfaatkah, atau tidak mengganggu-kah, atau sabar dan memaafkan gangguan orang lain, atau kita tambah dengan manis muka atau wajah yang tersenyum. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, jika dia mengkhawatirkan agamanya maka menyendiri itu lebih utama. Tapi kita sebutkan secara asal bahwa berinteraksi lebih utama. Namun jika mengkhawatirkan agamanya, misalnya berkaitan dengan teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk, khawatir dia balik lagi kepada lingkungan sebelumnya, maka menyendiri itu lebih utama. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Kata Rasulullah SAW, yushiku an yakuna khairu malir rajuli ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qatri. Nah, itu kan habis padahal ada sambungannya, Pak.
yafirru bidinihi minal fitan. Itu yang buku pian itu kurang, belum habis. Jadi wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Jadi yafirru ada ulang tulis kadang-kadang. Yafirru bidinihi minal fitan. Perhatikan kata pian tulis terjemahnya saja. Kata Rasulullah SAW bahwa ketika dia mengkhawatirkan agamanya bisa rusak ketika berinteraksi dengan orang, maka menyendiri lebih utama. Ini sebagaimana dalilnya hadis Rasulullah SAW yang artinya nyaris atau hampir. Akan terjadi sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang dia ikuti sampai ke puncak bukit dan tempat-tempat yang mendapatkan hujan. Kenapa dia lari? Kenapa dia mengikuti kambingnya? Yang mana kambingnya ini ke bukit dan juga tempat-tempat ngumpulnya air hujan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari dari fitnah dengan membawa agamanya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah hampir saja ya, bahwa yang dikatakan harta yang paling baik adalah tatkala seseorang membawa hartanya seperti kambing, yang mana kambingnya ini ke bukit, kemudian ke tempat-tempat berkumpulnya air. Kenapa dia dengan kambingnya dia ikuti ya? Dia tinggal di hutan, tengah-tengah hutan. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya dari fitnah. Fitnah ini keburukan. Itu menunjukkan bahwasanya dan dalam riwayat yang lain akan datang suatu zaman yang mana seseorang itu memiliki harta yang paling baik adalah dengan kambingnya dan dia tinggal di hutan. Kenapa? Karena lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Itu menunjukkan seandainya ada keburukan yang seandainya kalau dia berinteraksi dengan orang, maka lebih baik dia menyendiri di dalam rumah. Ya, lebih baik dia menyendiri di dalam rumah. Namun para ikhwas sekalian, ya, memang ini adalah tips dari Nabi SAW. Ketika keburukan yang ada di luar rumah, maka caranya adalah begana di dalam rumah. Namun kan kalau di zaman sekarang ini fitnah itu bukan cuma banyak di luar rumah, di dalam rumah pun juga banyak. Ya. Bahkan di zaman sekarang itu para pemuda, para bocil ya, kanakan-kanakan zaman sekarang ini lebih suka mereka menyendiri di rumah. Kenapa? Karena mereka punya HP. Karena mereka punya sesuatu yang mereka habiskan dengan gadget mereka. Akhirnya anak zaman sekarang itu kurang berkomunikasi dengan orang. Itu di zaman sekarang. Bahkan kan orang itu lebih suka berada di rumah karena dia punya HP, punya alat komunikasi yang dia banyak habiskan waktu dengannya, sehingga keburukan itu bukan cuma di luar tetapi di dalam rumah. Namun maksudnya adalah ketika misalnya kita merasa lebih selamat kalau berada di dalam rumah, kita lebih bisa mengontrol alat komunikasi kita ketika berada di dalam rumah. Kemudian ada orang yang mengajak kita ngumpul-ngumpul dan pian tahu bahwa perkumpulan itu adalah perkumpulan yang maksiat, entah nanti meninggalkan sholat kah, entah bercampur dengan laki-laki dan perempuan, maka berada di rumah lebih utama, lebih selamat. Kemudian kandungan yang keempat, ini cukup banyak ya, kandungan hadis ini ada sekitar 20-an, 24 kalau tidak salah ya. Kita baca yang keempat. Kandungan hadis ini adalah malaikat bisa menampakkan wujudnya kepada manusia dalam rupa manusia. Karena Jibril alaihissalam muncul di hadapan para sahabat dalam kriteria yang disebutkan dalam hadis, yaitu seorang pria yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak terlihat bekas bepergian jauh padanya. Karena sahabat itu pasti kenal ketika ada orang yang bukan penduduk kota Madinah, bukan orang kampung situ, maka para sahabat kenal dari tampangnya yang usang wajahnya, berdebu, berminyak ya, kemudian pakaiannya kumal ya, ada debunya, pasti itu adalah bukan orang kota Madinah, datang dari jauh. Sedangkan ini tidak ada sedikit pun bekas safar ya. Maka ini yang membuat para sahabat mengatakan
dan tidak ada yang membuat Umar bin Khattab mengatakan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengenal orang tersebut. Kemudian kandungan yang kelima, etika atau adab anak didik harus baik di hadapan pendidiknya. Di mana Jibril alaihissalam duduk sedemikian rupa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas etika dan menyimak dan siap untuk menerima segala yang disampaikan kepadanya. Jadi dalam hadis ini bagaimana perilaku Jibril kepada Nabi ya, ketika datang kemudian dekat ya, dengan pakaian yang bagus, tampilan yang bagus, itu menunjukkan etika ketika belajar, ketika berkumpul dengan orang, ketika mengajarkan, ketika belajar dan mengajarkan. Maka bagaimana etikanya? Menyimak tadi, siap untuk menerima segala sesuatu yang disampaikan. Kemudian dengan pakaian yang bagus kan tadi, serba putih ya, rambutnya hitam, tampilannya sangat bagus. Kemudian dia dalam hadis ini, kemudian dia yaitu orang ini menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi. Ini kan berarti posisinya sangat dekat. Berarti sudah siap menyampaikan sesuatu. Serta meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ini adalah termasuk gaya duduk yang penuh dengan kehormatan, penuh ta'zim. Ketika dia duduk kemudian meletakkan kedua telapaknya di atas pahanya ya. Itu menunjukkan posisi yang fokus dan siap ketika menerima ilmu atau menyampaikan sesuatu. Maka dalam hadis ini menunjukkan bagaimana etika dan adab ketika berkumpul, ketika mencari ilmu dan ketika menyampaikan ilmu dengan tampilan yang bagus, kemudian posisi duduk yang baik dan bagus. Kemudian faedah yang keenam adalah boleh memanggil Nabi dengan namanya berdasarkan ucapan Jibril, wahai Muhammad. Ini mengandung kemungkinan bahwa ini sebelum adanya larangan. Kan orang ini, malaikat Jibril ini memanggil Nabi dengan langsung sebutan wahai Muhammad. Nah, jadi boleh memanggil Nabi dengan namanya, apalagi misalnya itu adalah nama tersebut diletakkan dalam kalimat-kalimat syar'i seperti azan, maka tidak boleh kita tambahkan dengan kalimat yang lain. Misal ketika pian azan, bolehkah pian tambah asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, tumburu sekampungan. Jadi orang ini belain ke azan aja. Padahal kan pian langsung menyebut nama Nabi Muhammad tanpa ada kata Nabi atau Rasul sebelumnya. Karena dia adalah lafaz yang syar'i yang terletak pada kalimat-kalimat yang syar'i yang khusus, maka tidak boleh ditambah. Jadi kan ketika azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, langsung pian sebut nama Nabi, nama Muhammad tanpa ada sebelumnya Rasul dan Nabi. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka tidak boleh ditambah-tambah. Namun ya, malaikat Jibril yang menyerupai manusia ketika datang dan memanggil langsung wahai Muhammad tanpa ada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, langsung Muhammad. Ini mengandung kemungkinan bahwa ini sebelum ada larangan. Nah, sebelum adanya larangan. Berarti kan ada larangan bagi kita kaum muslimin tidak boleh untuk langsung memanggil dengan sebutan Muhammad. Dalilnya adalah larangan terhadap tidak bolehnya kita langsung memanggil nama kepada Nabi Muhammad. Dalam surah An-Nur ayat 63 kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan memanggil Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Maka ini menurut salah satu dari dua pentafsiran. Bisa yang pertama bisa mengandung kemungkinan yang lain bahwa ini berlaku menurut kebiasaan Arab Baduy yang datang kepada Rasul lalu memanggilnya dengan sebutan wahai Muhammad. Jadi para ikhwas sekalian, maka ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan kenapa malaikat Jibril memanggil langsung dengan sebutan Muhammad. Bahkan di Al-Qur'an saja terkadang Allah memanggil Nabi dengan sebutan Nabi, bukan langsung namanya. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik ya. Tidak menyebutkan langsung nama. Nah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi sebelum adanya larangan. Sebelum adanya larangan langsung memanggil nama Nabi
Muhammad, yaitu surah An-Nur ayat 63. Kemudian kemungkinan yang kedua, maka bisa jadi ini berlaku menurut kebiasaan orang Arab Baduy, yang mana kalau mereka datang langsung memanggil dengan sebutan wahai Muhammad. Ini adalah kebiasaan mereka, walaupun nantinya bagusnya, afdolnya bahwa kita memanggil dengan sebutan wahai Rasul, wahai Nabi, tidak langsung dengan nama. Kan orang Arab Baduy itu ya mereka seperti itu. Mereka aja diantara mereka pernah kencing di samping Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi gitu, di pojokan ya. Tapi Nabi memaklumi karakter mereka ya, memang seperti itu, kadang ceplos-ceplos, dan juga mereka melakukan sesuatu karena mereka tidak tahu ya. Seperti mereka memanggil nama langsung Muhammad karena mereka tidak tahu. Maka ini adalah berlaku untuk orang-orang Arab Baduy, yang mana mereka datang kepada Rasul langsung memanggil dengan nama Muhammad ya, karena mereka memang tidak tahu. Namun adabnya, etikanya adalah sebagaimana dalam doa ayat tadi, janganlah kita memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan langsung nama, tetapi kita memanggil beliau dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabiyullah ya. Makanya dalam hadis ya, para sahabat itu ketika memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan pangkat beliau yang paling tinggi, ya Rasulullah, ya Nabiyullah ya. Jadi para sahabat tidak memanggil dengan sebutan ya Sayyidina, ya Sayyidana, wahai pemimpin kami, enggak ya. Tetapi dengan pangkat dan jabatan Nabi paling tinggi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tetapi kalau kita misalnya menyebutkan dengan sebutan Sayyiduna Muhammad, boleh-boleh saja ya. Tetapi yang paling afdalnya adalah kita memanggil dengan sebutan Nabi dan Rasul. Kemudian faedah yang ketujuh, seseorang boleh bertanya tentang apa yang diketahuinya dengan tujuan untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Jadi seseorang itu boleh bertanya yang sudah dia ketahui, dia tanyakan kepada orang lain. Tujuannya adalah ketika dijawab, orang yang tidak tahu menjadi tahu. Ini sebagaimana malaikat Jibril, kan beliau sudah tahu tentang iman, Islam, dan ihsan. Tetapi beliau tanyakan kepada Nabi, tujuannya apa? Untuk memberitahu orang-orang yang belum tahu. Nah, itu boleh-boleh saja. Misal ketika pian berkumpul ya, kemudian ada kawan yang menggibah, lalu pian mengingatkan dengan metode tanya jawab, betakun pang dir pian. Padahal pian sudah tahu jawabannya gibah adalah haram. Memandiri orang itu bolehkah kadakah jar pian? Itu kan metode pertanyaan. Tetapi kita sudah tahu jawabannya itu enggak boleh. Dalam rangka apa? Mengingatkan kawan nang menggibah orang lain. Maka itu boleh ya. Jadi menggunakan metode pertanyaan ketika untuk menyampaikan sesuatu padahal pian sudah tahu jawabannya. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan, padahal Nabi Jibril sudah tahu makna itu, namun beliau tanyakan agar orang yang belum tahu menjadi tahu. Karena Jibril mengetahui jawaban berdasarkan ucapan Umar, berdasarkan jawaban Nabi, engkau benar. Berdasarkan jawaban Jibril, engkau benar. Ketika ditanya, Nabi menjawab begini, kemudian orang ini membenarkan, berarti kan Jibril sudah tahu jawabannya. Jika penanya bermaksud agar orang-orang yang berada di sekitarnya menjawab bisa mengetahui, maka itu termasuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau seandainya pian bertanya, padahal pian sudah tahu jawabannya, namun pertanyaan pian ini ketika dijawab agar orang yang belum tahu menjadi tahu, maka boleh-boleh saja, dan ini termasuk metode mengajarkan kepada orang lain. Terkadang kita kadang nyaman langsung menegur, apalagi yang ditegur ini orangnya tuha, nang dianggap sebagai tokoh ya, dan kita anum kayak itu muda. Terkadang kita kadang nyaman langsung menyampaikan, tidak boleh. Maka kita bisa menggunakan metode tanya jawab ya. Kita bertakun lawan sidin, kira-kira ini boleh kada? Nah, dengan sopan, atau kita bertakun kawan yang dihiga agar sidin mendengar bahwa itu tidak boleh. Maka ini adalah termasuk metode pengajaran dan juga termasuk metode dalam bernahi mungkar. Terkadang kita belak-belakan itu kada nyaman ya, ketika yang melakukan kesalahan ini adalah sebuah tokoh. Maka menyampaikan nahi mungkar bisa dengan metode pertanyaan. Kemudian faedah yang ke-8 adalah orang yang menjadi sebab tidak ubahnya sebagai pelaku secara langsung. Nah,
jika keberlangsungan tersebut berdasarkan pada sebab. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Kan kenapa para sahabat tahu tentang iman, Islam dan ihsan? Karena sebabnya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi. Maka malaikat Jibril kan sebagai sebab. Berarti beliau adalah dikatakan juga sebagai pelaku secara langsung, sebagai pengajar. Nah, perhatikan, padahal orang yang mengajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyampaikan apa itu iman, Islam dan ihsan adalah Nabi. Tetapi karena Jibril adalah sebab, karena pertanyaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai Jibril sebagai pengajar. Kan tadi disebutkan oleh pensyarah, orang yang menjadi sebab tidak ubahnya sebagai pelaku secara langsung. Kenapa para sahabat tahu tentang iman, Islam dan ihsan? Karena sebabnya yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sebagai sebab dikatakan sebagai pelaku secara langsung. Kenapa? Karena dengan pertanyaan malaikat Jibril, dengan sebab malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, para sahabat menjadi tahu tentang iman, Islam dan ihsan, sehingga malaikat Jibril dinilai oleh Nabi sebagai pengajar. Maka Jibril sebagai sebab itu tidak ubahnya sebagai pelaku secara langsung. Walaupun Jibril tidak menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, tetapi dengan sebab pertanyaan beliau, maka para sahabat tahu, maka beliau sebab sama dengan pelaku sebab secara langsung. Kenapa? Karena para sahabat tahu tentang iman, Islam dan ihsan karena pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada banyak sekali ya kandungan hadis yang kita baca tadi, ada 24 ya, ada 24 ya. 25, banyak sekalinya Pak, 28, 30 sekalinya. Kita baru sampai di yang ke-9. Kita sambung insyaallah di pertemuan berikutnya. Jadi ya, kemarin kan banyak dibagi. Keredaan lagi nih pokoknya. Nanti ulun bawa, insyaallah kalau ada stoknya lagi nanti ulun bawakan. Ulun bagikan lawan pian. Tapi kalau kajian bawa hilangan ini. Jadi apa namanya? Ini yang nanti ulun baca ya, ulun baca jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu melebar. Paling ada sedikit yang ulun sampaikan berkaitan dengan syarahnya di luar dari buku yang kita bagi. Insyaallah kalau ada stoknya kita bagi kembali buku-buku ini sehingga pian lebih baik dibagi aja Gen. Karena ini wakaf. Bisa jadi bermanfaat di rumah kalau pian misalnya apa namanya di rumah bisa sambil baca gitu, lebih bermanfaat insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.